Kembali bersama saya di channel Fokus Logika. Kali ini kita akan mempelajari tentang sebelum kita masuk ke inti pembahasan yaitu menentukan peluang, kita akan mempelajari terlebih dahulu kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Ini akan kita pelajari agar kita bisa dengan mudah menentukan peluang suatu kejadian. Ada 3 kaidah atau aturan yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama aturan perkalian, yang kedua kita pakai permutasi, dan yang ketiga kita akan memakai kombinasi. Yang pertama kita akan melihat dulu aturan perkalian. Jadi misalkan terdapat N tempat tersedia dengan P1 adalah banyak cara untuk mengisi tempat pertama, P2 adalah banyak cara untuk mengisi tempat kedua setelah tempat pertama terisi, dan seterusnya sampai tempat Pn adalah cara untuk mengisi tempat ke N setelah tempat pertama, kedua, ketiga, dan N-1 terisi. Maka banyak cara untuk mengisi N tempat yang tersedia secara keseluruhan adalah P1 kali P2 kali dan seterusnya sampai kali Pn. Mari kita lihat penerapannya dalam soal. Tentukan banyak susunan bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dapat disusun dari angka 2, 4, dan 7 jika yang pertama angka boleh berulang, B angka tidak boleh berulang. Kita lihat yang pertama dulu ya. Angka boleh berulang. Sekarang cara mengerjakannya, di sini kita diminta menyusun 3 angka. Jadi kita berikan tempat 3 angka, berarti yang paling depan bayangkan ini sebagai ratusannya, yang tengah sebagai puluhannya, yang terakhir sebagai satuan. Tempat ratusan ini boleh diisi angka 2, 4, atau 7. Jadi ada 3 kemungkinan di situ, 3 angka yang boleh di situ. Jadi kita tulis angka 3 di bawah kotak yang pertama. Kemudian di bawah kotak yang kedua itu sebagai puluhan, kita juga bisa menggunakan angka 2, 4, dan 7 karena angkanya tadi boleh berulang. Jadi ada 3 kemungkinan di situ. Bisa angka 2, bisa 4, dan bisa 7. Kemudian untuk tempat satuan, ini juga boleh 3-3-nya, 2, 4, atau 7. Jadi ada 3 kemungkinan juga. Jadi banyak susunan bilangan yang terjadi nanti semuanya ada 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Kalau kita susun angka-angkanya itu berapa saja yang muncul, ini kita lihat di dalam tabel yang saya buat. 222, 224, 227, 242, 244, 247, 272, dan seterusnya. Ini semuanya kalau di list, di daftar itu ada 27 kemungkinan. Ya, dari sini 27 kemungkinan. Ini angka boleh berulang. Bagaimana jika angka tidak boleh berulang? Kita lanjutkan di halaman selanjutnya. Kita akan melihat susunan angka jika angkanya tidak boleh berulang, tidak boleh dipakai 2 kali ya artinya. Tadi angka pembentuknya adalah 2, 4, dan 7. Karena 3 angka yang diminta, maka kita siapkan 3 tempat. Kemudian tempat yang pertama kemungkinannya ada 3, yaitu boleh bilangan 2, 4, atau 7. Kemudian tempat kedua, karena ini angkanya tidak boleh dipakai 2 kali, maka kemungkinannya tinggal 2 angka. 2 angka itu bisa 2 dan 4 atau 2 dan 7, tergantung yang paling depan tadi diisi angka berapa. Jadi kemungkinan tempat kedua itu hanya 2 angka. Sedangkan kemungkinan untuk tempat ketiga tinggal 1 angka. Jadi banyaknya susunan bilangan yang terjadi untuk soal ini, yang angka tidak boleh berulang adalah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Kita cek ya, list yang tadi yang ada 27
angka, 27 susunan angka yang angkanya boleh berulang, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama itu 222 atau 222. Ini jelas tidak boleh karena angka 2 muncul 3 kali. Kan angka tidak boleh berulang. Kemudian berikutnya 224. Ini 2-nya juga muncul 2 kali. Kita beri tanda silang. Sampai muncul 247. 247. Ini ketiga angkanya berbeda, maka ini boleh. Kemudian kita lihat lagi 272, ini 2 kali munculnya untuk angka 2. 274, ketiga-tiganya berbeda, ini juga boleh. Kita lihat satu-satu, kita dapatkan hasil akhirnya ada 247, 274, 427, 472, 724, dan 742. Ini ada 6 bilangan yang disusun jika angkanya tidak boleh berulang. Jadi ya kalau enggak lupa, misalnya lupa pakai cara aturan perkalian, ya disusun saja semuanya ini. Lalu disilang-silang mana yang tidak memenuhi, mana yang munculnya lebih dari 2 itu disilang. Kita akan melihat contoh yang lain. Berapa banyak susunan bilangan bulat positif ganjil yang terdiri dari 3 angka dapat disusun dari angka 2, 3, 4, 5, dan 7. Angka pertama, dimintanya bilangan ganjil. Ciri bilangan ganjil dapat dilihat dari nilai satuannya. Di situ harus bilangan ganjil atau angka ganjil. Jadi kita berikan tempat dulu. Diminta bilangannya terdiri dari 3 angka, berarti kita siapkan 3 tempat. Kemudian karena yang diminta adalah bilangan ganjil, maka start awal kita mengisi tempat paling belakang, yaitu satuannya. Karena bilangan ganjil cirinya terletak di satuannya. Jadi untuk tempat yang ketiga ini hanya punya 3 kemungkinan, yaitu bisa angka 3, bisa angka 5, atau bisa angka 7. Jadi di situ ditulis angka 3. Kemudian bagaimana tempat yang lain? Kita mulai lagi lanjutkan untuk yang pertama. Tempat pertama, dalam soal tidak disebutkan boleh berulang atau tidak boleh berulang untuk angkanya. Kalau seperti ini berarti boleh berulang. Jadi yang paling depan itu ada 5 kemungkinan. Jadi bisa angka 2, bisa angka 3, bisa angka 4, bisa angka 5, dan bisa angka 7. Demikian juga untuk tempat yang kedua, itu juga bisa 5 angka yang bisa kita tulis di situ. Jadi 5 kemungkinan. Jadi susunan bilangan keseluruhannya kemungkinannya ada 5 kali 5 kali 3 sama dengan 75. Kalau kira-kira ada soal yang minta bilangan bulat positif genap, kalian bisa kan ya? Ciri bilangan genap itu satuannya juga merupakan angka genap. Kita lihat variasi soal yang lain. Tentukan banyak susunan bilangan yang dapat disusun dari angka 1, 3, 4, dan 7 yang nilainya kurang dari 400. Kita mencari angka yang nilainya kurang dari 400. Jadi dalam pikiran kita jangan hanya membayangkan itu 3 angka, karena 1 itu juga merupakan bilangan yang nilainya kurang dari 400. 34 itu juga kurang dari 400. Jadi untuk soal seperti ini kita pisah-pisah dulu ya. Kita cari kemungkinan kalau terdiri dari 3 angka. Jadi kita buat 3 tempat. Yang pertama, yang tempat untuk ratusan, kita harus perhatikan kurang dari 400, berarti di antara 1, 3, 4, dan 7 hanya boleh angka 1 dan 3 yang ditaruh di paling depan. Karena kalau 4 itu nanti akan membentuk bilangan 400 sekian. Kalau 7, 700 sekian. Karena yang diminta kurang dari 400, maka di depan hanya
boleh angka 1 dan angka 3. Jadi ada dua kemungkinan untuk tempat yang paling depan. Tempat yang kedua berarti boleh semuanya, boleh 4-4-nya. Jadi di situ boleh 4. Kemudian untuk paling terakhir untuk nilai satuannya juga boleh 4. Jadi untuk bilangan yang terdiri dari 3 angka ada 2 kali 4 kali 4 sama dengan 32 susunan angkanya. Jadi 32 bilangan untuk 3 angka. Karena kurang dari 400 maka boleh dong terdiri dari 2 angka. Kita siapkan tempat untuk yang 2 angka. Kalau 2 angka semua angka boleh dipakai. Jadi tempat pertama kemungkinannya 4 angka, tempat kedua juga 4 angka. Jadi untuk bilangan yang terdiri dari 2 angka ada 4 kali 4 sama dengan 16 susunan angka atau 16 bilangan. Kemudian yang terakhir hanya terdiri dari 1 angka, yaitu sebagai satuan saja. Itu boleh 4-4-nya. Jadi untuk kemungkinan terdiri dari 1 angka juga ada 4 angka atau 4 kemungkinan. Kalau tidak 1, 3, 4, 7. Jadi total semuanya susunan bilangan yang dapat disusun yang nilainya kurang dari 400 itu kita jumlahkan 32 ditambah 16 ditambah 4, yaitu sama dengan 52 bilangan. Kita lihat variasi soal yang lain. Kota A dan B dihubungkan dengan 3 jalan. Kota B dan C dihubungkan dengan 4 jalan. Sedangkan kota C dan D dihubungkan dengan 1 jalan. Tentukan banyak rute jalan yang bisa dilalui dari kota A ke kota D. Ini juga bisa diselesaikan dengan aturan perkalian. Kita lihat caranya, mudah sekali. Dari kota A ke kota B tadi ada 3 jalan, berarti ditulis 3 kemungkinan. Kemudian dari B ke C itu ada 4 kemungkinan karena ada 4 jalan. Sedangkan C ke D itu ada 1 kemungkinan, hanya ada 1 kemungkinan. Jadi kemungkinan semuanya ada 3 kali 4 kali 1 sama dengan 12. Jadi total rute yang ada yang mungkin dilalui dari kota A ke kota D ada 12 rute. Kita latih logika yuk. Sekarang kalau saya punya sayur kol dengan brokoli. Kemudian ada lauknya ikan dan ayam. Kemudian saya punya buah pisang, semangka, dan alpukat. Menurut kalian, ada berapa banyak paket menu pilihan jika setiap paket harus ada sayur, lauk, dan buah? Kalian tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya, saya tunggu. Untuk kaidah penjajahan yang lain yaitu permutasi dan kombinasi akan dilanjutkan di video yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Perbanyak latihan, jangan mudah menyerah, dan tetap semangat.